Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa menggelar aksi demo di sejumlah daerah menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Di Jakarta, aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Ada 5 tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut. Di antaranya, menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Selain di Jakarta, aksi demo juga digelar mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Di kota Semarang, mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu di Solo, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air, mulai dari kenaikan harga sembako, melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM, dan evaluasi MBY. Yang jelas kita ada beberapa poin tuntutan. Yang pertama kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri, dan dimana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Pada dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Demonstrasi mahasiswa mengkritisi kondisi bangsa yang terjadi di sejumlah wilayah, mengindikasikan keresahan yang mendera masyarakat luas. Persoalan ekonomi menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam orasi-orasi yang disampaikan para demonstran. Seruan mahasiswa tersebut hampir serupa dengan temuan survei Litbang Kompas yang dilakukan secara nasional pada 16 hingga 22 April 2026 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, sekitar 56% responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk. Bahkan, jika disandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5%. Rinciannya, hampir 2% karena terkena PHK dan 30% lainnya karena usaha yang dijalankannya lesu atau melambat. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian relatif melambat, sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas. Situasi demikian tentu saja akan berdampak pada stabilitas ekonomi setiap keluarga di Indonesia. Pada kondisi terkini, mayoritas responden menyatakan ekonomi keluarganya dalam fase yang tidak stabil. Hampir 40% responden mengakui ekonomi keluarganya tengah tidak menentu. 4% lainnya dalam situasi yang bergejolak, dan hampir 4%-nya lagi dalam kondisi kritis. Pada saat yang bersamaan, terjadi fenomena kenaikan harga-harga secara umum akibat krisis geopolitik hingga alokasi anggaran kebijakan yang relatif belum tepat sasaran, sehingga kondisi ekonomi nasional penuh ketidakpastian. Masyarakat dibayangi sejumlah kekhawatiran yang kemungkinan akan semakin memberatkan beban hidupnya. Dan salah satu yang paling banyak diutarakan para responden adalah kenaikan harga bahan pokok.
Pada survei yang dilakukan Litbang Kompas April lalu, sejumlah responden yang mengkhawatirkan kenaikan harga bahan pokok hampir menyentuh 40%. Pendapatan usaha atau gaji menurun 12,9%, hingga kekhawatiran kehilangan atau kesulitan dapat pekerjaan mencapai 10%. Dari deskripsi sejumlah data tersebut, terlihat bahwa seruan para mahasiswa yang berdemonstrasi merupakan salah satu respons terhadap berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat. Kini, masyarakat menunggu bagaimana tindak lanjut pemerintah atas seruan mahasiswa, terutama dalam perbaikan kondisi ekonomi tanah air. Aksi demo mahasiswa yang menyerukan perbaikan kondisi ekonomi jadi alarm bahwa ekonomi tanah air sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sulit, beban rakyat kian berat. Hal ini dikuatkan dengan hasil Litbang Kompas bahwa 56% responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk. Lebih lengkap saudara soal hasil survei Litbang Kompas dan juga bagaimana seharusnya pemerintah merespons tuntutan mahasiswa. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber dalam dialog pagi ini. Peneliti Litbang Kompas Budiawan Sidik yang sudah bergabung sama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi. Oke, kita juga ada narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Haris Tulino. Selamat pagi Mas Haris. Selamat pagi. Oke, kami juga sebenarnya sudah mengundang Badan Komunikasi Republik Indonesia, namun belum ada respons untuk bergabung dalam dialog bersama kami pagi ini. Jadi, selamat pagi Mas Haris dan juga Mas Budi. Selamat pagi, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu. Terkait dengan hasil survei, masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang berat. Bisa dijelaskan pemaparan mengenai metode sampai dengan indikator yang digunakan seperti apa? Ya, ini sebenarnya survei yang kita lakukan secara rutin begitu ya, survei omnibus untuk melihat persepsi di sejumlah faktor atau variabel begitu ya, selanjutnya terkait dengan perekonomian. Nah, ini survei ini kita lakukan di 38 provinsi di Indonesia begitu ya, dengan tadi sudah disampaikan terkait dengan metodenya. Terus ini juga menyasar hingga ke level karena ini kan strata ekonominya luas ya, dari mulai level atas hingga level bawah. Jadi harapannya apa yang memang terjadi atau yang dirasakan masyarakat bisa kita potret sehingga persepsi yang kita kumpulkan bisa menggambarkan kondisi terkini, kurang lebih seperti itu. Oke, apa saja hasil-hasil surveinya Mas? Karena kan ada penggambaran secara umum responden melihat bagaimana perekonomian di Indonesia saat ini sampai dengan ada juga bagaimana melihat perekonomian selama 1 tahun ini. Ya, tadi sudah disampaikan aja di awal juga bahwa memang kalau kita lihat kondisi dari survei kita yang kita lakukan di pertengahan April kemarin begitu ya, ini kan memang disebutkan bahwa persepsi masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional gitu ya, itu relatif buruk gitu ya. Itu sampai 56%. Nah, kalau kita coba bandingkan di awal tahun begitu ya, di survei kita di bulan Januari, itu terjadi peningkatan dari yang di awal Januari 46%, sekarang menjadi 56%. Jadi ada peningkatan 10%, tetapi dalam intonasi yang relatif negatif begitu ya, atau buruk begitu. Nah, tadi juga disampaikan juga bahwa ada sejumlah faktor atau variabel yang membuat masyarakat itu merasakan hal demikian begitu ya. Nah, salah satu yang tadi disebutkan adalah terkait dengan kenaikan dari harga kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok begitu ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang cukup memberi dampak yang relatif kuat ya kepada masyarakat, dalam hal ini dampak yang relatif memberatkan begitu. Karena kalau kita lihat dari data inflasi begitu ya, di April kemarin itu rata-rata dari inflasi terkait dengan bahan makanan sendiri itu sampai 3,6%. Nah, inflasi terkait dengan makanan ini melebihi rata-rata inflasi umum yang pada waktu April itu di sekitar 2,42%. Nah, kalau kita lihat di bulan Mei kemarin begitu ya, laporan dari BPS juga, inflasi terkait dengan bahan makanan itu melonjak lagi 4,49%. Dan itu di atas rata-rata inflasi umum yang di Mei kemarin 3,8%. Inflasi terkait dengan makanan ini merupakan inflasi yang paling besar di antara subsektor lainnya yang penyumbang inflasi. Bahkan andilnya merupakan yang terbesar di antara komponen lainnya. Artinya memang kenaikan harga-harga secara umum di kelompok bahan makanan ini membuat tekanan besar kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat dari sejumlah belanja atau pengeluaran masyarakat, memang 3 terbesar itu semuanya berhubungan dengan makanan. 1 terkait dengan makanan jadi, kedua terkait dengan produk tembakau dan turunannya,
dan terakhir yang ketiga terkait dengan biji-bijian. Artinya 3 komponen terbesar pengeluaran rumah tangga ini merupakan berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Bisa dibayangkan ketika terjadi kenaikan secara umum begitu ya terkait dengan komponen bahan pokok, otomatis karena masyarakat Indonesia suka jajan begitu ya, warung dan seterusnya ini meningkatkan atau naikkan harga jualnya. Kalau kita coba tanya ke sejumlah pedagang kaki lima, kenapa ini kok naik? Ternyata ada kenaikan dari harga plastiknya. Mereka juga cerita ada kenaikan terkait dengan harga tahunya kayak atau tempenya yang notabene itulah produk-produk yang memang dikonsumsi masyarakat secara umum gitu. Akhirnya ini mendorong belanja masyarakat menjadi lebih banyak lagi. Di sisi lain relatif pendapatan masyarakat itu cenderung stagnan. Nah, ini sebenarnya cukup agak berbeda ya dengan laporan pertumbuhan ekonomi kita yang di triwulan pertama begitu ya, sampai di 5,61%, di mana menunjukkan kontribusi sektor belanja masyarakat itu juga mencapai 50% atau cenderung meningkat ya dibanding di akhir tahun kemarin sekitar 53%. Lalu investasi juga meningkat. Kalau kita lihat growth-nya itu sampai lebih di atas 5% ya di triwulan 1 kemarin. Nah, harusnya cuman kemarin kalau harus kita tahu bahwa di triwulan 1 kemarin ada fenomena lebaran begitu ya, atau ada peralihan dari liburan akhir tahun ke awal tahun yang membuat masyarakat itu berbelanja lebih banyak lagi. Cuman kalau kita lihat misalnya investasi itu naik sehingga di atas 5%, logikanya dengan hadirnya investasi yang meningkat, itu serapan terhadap tenaga kerja itu naik. Tinggi. Nah, cuman di saat bersamaan ya memang naik sih, cuman proporsinya itu tidak memberi ruang yang cukup besar terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jadi sangat terbatas lawan kerja di Indonesia sehingga banyak dikeluhkan. Bahkan teman-teman yang memiliki jenjang pendidikan yang relatif tinggi level sarjana itu kalau kita lihat dibandingkan dari tahun 2024, 2005 hingga 2006 itu tingkat pengangguran terbukanya itu persentasenya meningkat dari yang sebelumnya di bawah 6% sekarang di atas 6%. Artinya dengan laporan ketenagakerjaan Februari kemarin gitu ya, pengangguran kita itu kan sampai di 6,sekian% level sarjana. Artinya dari 100% jumlah angkatan kerja di level sarjana, 6 orang diantaranya itu menganggur. Artinya jumlah pengangguran di level sarjana itu semakin meningkat. Oke, ini gitu. Juga ada sebenarnya di hasil survei Litbang Kompasnya dengan sulitnya mencari pekerjaan di daerah responden begitu ya. Cukup tinggi juga di atas 50% ya. Mengatakan bahwa sulit di 21,9%. Itu kalau dari survei kita itu sekarang di temuan kita di April kemarin itu 78% responden mengaku sulitnya mencari pekerjaan di wilayahnya masing-masing. Dan ini kalau dibandingkan dengan awal tahun itu meningkat karena di awal tahun responden yang mengaku kesulitan mencari pekerjaan itu sekitar 65%. Nah, kemarin di April itu mencapai 78%. Artinya masyarakat yang mengaku bahwa sulitnya mencari pekerjaan itu semakin bertambah banyak. Oke, tidak menutup kemungkinan semakin bertambah atau mungkin berkurang karena itu bulan April ya. Ini sekarang sudah menuju Juni. Tapi saya mau ke Mas Haris dulu. Merespons data Litbang Kompas yang tadi disampaikan oleh Mas Budi. Bagaimana pemerintah dan juga DPR menunjukkan rasa empati secara konkret. Apakah DPR bisa memvalidasi dan juga bisa merasakan langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini? Iya, jadi kalau kita akan memahami hasil dari survei, kita pertama kali lihat siapa yang menjalankan survei. Dan kita tahu kalau Kompas adalah satu lembaga yang kredibel, yang secara rutin juga melakukan survei seperti ini. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita lihat ya, lebih dari separuh kelompok masyarakat merasakan bahwa kondisi ekonomi ini tidak baik-baik saja, atau istilah yang dikemukakan Kompas adalah buruk, maka tentu ini bukan sekedar persepsi, ini harus menjadi satu alarm yang harus didengar oleh negara. Maka dari itu wajar kalau kemudian muncul keresahan di kalangan masyarakat, karena tadi dikatakan oleh Mas Budi bahwa memang beberapa indikator ekonomi di permukaan tampak baik, pertumbuhan ekonomi masih di 5,61%, kemudian inflasi secara rata di 3,08%, walaupun juga disadari bahwa inflasi pada volatile goods ini di atas 4%. Kemudian utang juga 40% dari PDB. Tetapi tentu apa yang dirasakan masyarakat di meja makan mereka tentu bukan sekedar angka-angka statistik. Apa yang dirasakan oleh masyarakat adalah bahwa pengeluaran mereka semakin membesar, kemudian hidup semakin tidak mudah, mencari pekerjaan semakin sulit, dan juga terjadi peningkatan angka PHK.
tentu ini yang dirasakan oleh masyarakat dan ini yang disuarakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke, berarti kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Budi juga, melihat kondisi ekonomi saat ini dinilai buruk. Bahkan tadi hasil surveinya ya 47,3%. Berarti kalau misalkan dari DPR sendiri sejauh ini melihat efektivitas, katakanlah di sini bansos untuk bisa menahan kejatuhan daya beli dari masyarakat. Bagaimana bisa membuktikan kepada publik bahwa program jaring pengamanan sosial dan juga subsidi yang saat ini sudah bekerja optimal? Atau belum mungkin Pak Haris? Iya, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, kan kondisi kelas menengah ya yang menjadi penumpang dari pertumbuhan ekonomi kan mengalami penurunan 10 juta dari 5,56 juta menjadi hanya 46 juta, dan di tahun 2025 sampai 2026 ini turun lagi 1,2 juta orang di kalangan kelas menengah. Nah, kita tahu bahwa kelas menengah ini adalah kelas yang menopang pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian kelas menengah akan mengurangi belanjanya karena pendapatannya berkurang, maka pada gilirannya akan tentu mempengaruhi C di dalam pertumbuhan ekonomi, dan ini tentu tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga efektivitas daripada bantuan sosial, kalau bantuan sosial kan paling banyak menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah, yang merasakan bantuannya. Tetapi di kalangan kelas menengah ini kan seharusnya lebih banyak katakan penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga, ini lebih penting dirasakan oleh kelompok rumah tangga kalangan menengah. Ini yang memang selama ini dirasakan kurang tersentuh oleh bantuan-bantuan dari pemerintah. Oke, kalau misalkan kita balik lagi melihat hasil survei, Pak Haris, kita tahan dulu ke Mas Budi. Kalau tadi kan ada beberapa indikator ataupun beberapa hasil survei menunjukkan bahwa tadi kondisi ekonomi saat ini terbilang buruk di 47,3%. Dan kemudian juga ada dalam 3 bulan terakhir, berarti artinya kalau misalkan survei dilakukan bulan April dimulai dari Februari begitu ya, pendapatan ini tidak bertambah, bahkan ini juga menyentuh cukup tinggi, tidak ada penambahan pendapatan dan lain sebagainya di 39,7%. Sebenarnya melihat mengartikan hasil survei ini sebenarnya bagaimana psikologis dari responden sejauh ini melihat dari perekonomian di Indonesia? Iya, kalau coba dibahasakan dalam arti yang sederhana, memang tekanan yang dirasakan masyarakat itu besar, terutama dari sisi finansial, begitu ya. Artinya dengan tingkat penghasilan mereka yang cenderung stagnan, tetapi di satu sisi tadi saya sebutkan terkait dengan konsumsi mereka itu cenderung meningkat. Kalau kita bicara golongan masyarakat menengah dan menengah bawah, begitu ya, ini kan penghasilan mereka mayoritas digunakan sebagian besar ya untuk konsumsi atau sifatnya berhubungan dengan bahan makanan utama atau makanan pokok. Jadi ketika bahan makanan pokok itu meningkat, itu tentu saja menjadi tekanan yang besar bagi mereka, begitu. Begitu nanti itu meningkat, akan berpengaruh terhadap belanja lainnya, begitu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang ini bulan April, ini bulan Mei, sebentar lagi udah Juni dan Juli dan tahun ajaran baru. Artinya masyarakat harus menyiapkan uang lagi atau membongkar atau membuka tabungan lagi untuk bersiap terkait dengan biaya pendidikan, begitu ya. Artinya di saat bersamaan ketika harga-harga kebutuhan pokok itu meningkat, biaya pendidikan juga harus disiapkan untuk putra-putri mereka. Jadi ini sesuatu yang relatif tidak mudah bagi masyarakat kita dalam menghadapi situasi demikian, gitu ya. Ya, makanya harapannya salah satunya konflik terkait dengan geopolitik di Timur Tengah segera usai, begitu ya. Karena dengan rencana perjanjian damai ini semoga bisa berhasil. Jadi tekanan terhadap ekonomi global terutama dari sisi energi mungkin ya, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya bisa menurun. Nah, ini semoga saja nanti pasar juga menyesuaikan, karena kalau kita lihat dari laporan dari nilai tukar petani itu selesai terkait dengan harga beras misalnya, begitu ya. Bahkan beras di level premium dan medium itu kalau kita lihat di harga di tingkat penggilingan awalnya itu trennya terus meningkat. Artinya begitu trennya terus meningkat, ini kan tentu saja akan mendorong intermediary prosesnya hingga nanti konsumen akan meningkat harganya. Kemarin juga kalau kita lihat di koran hari ini, gitu ya, di Kompas hari ini menyebutkan terjadi kenaikan fenomena terkait dengan harga minyak goreng kita, di mana minyak goreng itu kan sesuatu yang digendalikan pemerintah dengan harga eceran tertentu, begitu ya. Tapi di pasaran itu harganya sudah lebih dari
20.000. Artinya ini akan berpengaruh terhadap masyarakat gitu ya. Masyarakat yang kalau tadi sudah disebutkan di awal, masyarakat lebih mengkonsumsi terkait dengan makanan jadi, rokok dan tembakau dan biji-bijian atau beras, terjadi kenaikan di situ akan berdampak terhadap pengeluaran mereka. Oke, ini jadi dampak domino begitu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana melihat bagaimana kondisi geopolitik untuk saat ini. Dan saudara, sebenarnya sampai dengan saat ini kami masih mencoba untuk bisa menghubungi dari salah satu perwakilan partai koalisi pemerintah dan juga Bakom RI. Tapi sampai dengan saat ini kami masih menunggu respons. Jadi saya mau ke Mas Haris terlebih sekarang lagi mendengar dari jawaban dari Mas Budi. Ini kan jadi artinya adalah masyarakat kelas menengah saat ini yang paling terhimpit. Bisa dikatakan kurang memenuhi syarat penerima bansos, namun terdampak inflasi dan kebijakan perpajakan katakanlah. Jadi langkah konkret dari Komisi 11 dan juga bekerja sama tentunya dengan pemerintah di sini dari Kementerian Keuangan untuk meringankan pajak ataupun intensif bagi kelas menengah sejauh ini, Mas Har. Ya, jadi saya sepakat ya. Kalau kita melihatnya, kita mengapresiasi sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi di indikator-indikator ekonomi makro. Kita sudah tahu langkah-langkah yang dilakukan termasuk juga perbaikan pada MBG ya setelah kasus para petinggi MBG, kemudian juga langkah-langkah yang lain. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pemerintah juga harus lebih jujur bahwa ada satu masalah yaitu rasa cemas yang dirasakan oleh masyarakat, terutama adalah masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Dan rasa cemas ini harus diakui secara jujur. Jadi jangan selalu kemudian membangun satu narasi bahwa ekonomi sedang baik-baik saja. Kalau ada terjadi gap narasi pemerintah dengan kenyataan yang ada di masyarakat semakin besar, tentu ini tidak baik bagi pemerintah. Dan kami di DPR RI tentu kami terus membantu untuk menyuarakan hal ini di dalam rapat-rapat resmi yang kami jalankan. Intinya adalah bahwa memang harapannya pemerintah lebih jujur dalam hal ini. Dan kami akan memastikan bahwa suara-suara ini didengar. Jangan sampai suara-suara ini diabaikan, apalagi suara-suara dari rekan-rekan mahasiswa jangan sampai untuk dibungkam. Intinya adalah bahwa ketegangan di global yang sudah relatif lebih tenang, ini kesempatan bagi Indonesia untuk menata ulang. Kalau kita cermati tadi dari beberapa tuntutan mahasiswa, perbaikan mengenai MBG, perbaikan mengenai KDMP, perbaikan mengenai program-program yang membutuhkan dana besar, saya yakin pemerintah juga akan melakukan perbaikan-perbaikan di sini. Dan kami yang ada di DPR RI tentu kami akan mengawal mengenai hal ini. Karena kami semua berharap bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Oke, menarik. Mungkin dari Mas Budi ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Har, karena kalau melihat dari hasil survei, secara finansial kondisi ekonomi ke depannya tahun ini responden menjawab cukup suram, bahkan dari responden menyatakan belum siap atau belum punya dana darurat atau dana simpanan begitu ya, cukup tinggi juga di lebih dari 50%. Mas Budi, sebenarnya apa yang dihadapi, indikator apa yang membuat responden menjawab hal ini begitu? Apakah memang semata-mata melihat bagaimana kondisi geopolitik atau melihat juga bagaimana perekonomian tata kelola pemerintahan untuk sejauh ini? Ya, kalau terkait dengan pertanyaan tadi Mbak yang terkait dengan bahwa masyarakat mayoritas tidak memiliki dana darurat begitu ya, yang sampai 60% sekitar itu ya. Oke. Artinya hampir 60% responden yang kita jalin dalam survei kita itu tidak memiliki dana darurat dan mereka memang tidak memikirkan resiko atau bahkan dia tidak tahu akan ngapain ketika nanti benar-benar terjadi sesuatu yang relatif buruk, katakanlah seperti itu. Jadi mereka tidak ada lagi terkait dengan cadangan mereka untuk menghadapi situasi sulit demikian. Nah, kenapa dia nggak punya tabungan? Pertanyaannya begitu ya. Betul. Karena kalau kita lihat tabungan itu pasti kan begitu orang punya penghasilan, mereka berkonsumsi, mungkin nggak berinvestasi, kalau ada sisa baru menabung. Kenapa dia nggak punya tabungan? Karena memang semuanya habis itu konsumsi begitu. Artinya ketika masyarakat itu uangnya habis itu konsumsi, mereka tidak punya tabungan. Artinya boleh dikatakan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia relatif masih terbatas untuk urusan terkait dengan konsumsinya mereka. Karena kalau kita lihat secara umum, kalau dia dari datanya BPS, tingkat penghasilan masyarakat Indonesia itu kan upah kita kan sekitar rata-rata 3,3 juta.
Artinya kalau kita bicara 3,3 juta rupiah per orang atau per tiap pekerja begitu ya. Lalu coba kita lihat dari garis kemiskinan gitu, angka garis kemiskinan itu kan nilainya kan sekitar 630.000 rupiah per kapita per bulan. Kalau misalnya satu keluarga itu ada 4 orang, berarti kan sekitar 2,5 atau ya sekitar 2,5 juta ya. Jadi dengan penghasilan mereka yang 3,3 juta ini, itu kan boleh dikatakan mereka itu hanya sedikit di atas konsumsi garis kemiskinan yang 2,5 juta tadi. Nah, tentu saja dengan proporsi yang relatif mepet ini, tanda kutip gitu ya, ini tekanan terhadap konsumsi makanan itu akan menjadi sesuatu yang serius bagi mereka. Jangankan untuk memikirkan tabungan, untuk bisa selamat dalam 1 bulan untuk memenuhi konsumsinya itu sudah syukur alhamdulillah. Dengan seperti itu. Jadi upaya yang kami harapkan kalau saya bicara sebagai seorang masyarakat ya, harga itu benar-benar bisa dikendalikan secara optimal begitu ya. Karena kalau misalnya terkait dengan beras, kalau kita bicara atau kita coba menulis dari data-data yang ada, sekitar 30% ya, atau kurang dari 50% lah, tata niaga beras yang bisa dikendalikan pemerintah. Selebihnya itu dikendalikan oleh swasta. Ya, artinya ruang pemerintah untuk mengendalikan pangan itu memang ceruknya relatif kecil gitu. Jadi memang perlu sebuah kebijakan di mana pemerintah dan swasta benar-benar bisa mengontrol atau mengendalikan harga menjadi lebih terjangkau pada masyarakat gitu. Nah, oke, ini menarik. Ada juga mengenai hasil survei sulitnya pekerjaan di daerah yang dialami oleh responden juga di angka 61,8% begitu Mas. Ini memang karena berkesinambungan dengan apa yang tadi dipaparkan ya, dengan kondisi ekonomi yang susah menyebabkan salah satunya adalah sulitnya mencari pekerjaan. Nah, berarti saya mau ke Mas Har, melihat hasil survei dan juga penjelasan dari Mas Budi tadi, strategi pengawasan apa yang ditingkatkan oleh Komisi 11 untuk bisa memastikan rupiah dan juga belanja negara benar-benar memberikan dampak pengganda langsung ke dompet masyarakat, Mas Har? Ya, jadi kembali lagi ya saya katakan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat, ya termasuk juga mengenai stabilisasi harga-harga bahan pokok ya. Ini menjadi tugas utama pemerintah yang harus dilaksanakan, karena kalau kondisi kemudian masyarakat kelas menengah yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, pengeluarannya berkurang, ini akan membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan suara-suara ini yang kembali lagi disuarakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kami juga tetap menyuarakan kepada pemerintah, saya yakin pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, tadi sulit cari pekerjaan, ini kan salah satu pemicu utama tekanan ekonomi. Dari Komisi 11 melihat adanya tren pengetatan kredit dan juga tingginya suku bunga justru menghambat ekspansi dunia usaha dan juga membuka lapangan kerja. Apa langkah pengawasan dari Komisi 11 juga untuk kondisi ini, Mas Har? Nah, kita melihat kalau dalam hal ini, maka apa sih solusinya? Salah satu yang kami usulkan adalah tentu perlindungan terhadap UMKM. Karena UMKM terbukti ya di dalam masa sulit selalu menjadi penyelamat bagi ekonomi Indonesia. Maka perlindungan insentif bagi UMKM perlu digalakan. Dan dalam hal ini kan banyak sekali lembaga kementerian yang mengurusi masalah UMKM. Sehingga kita bisa lebih fokus untuk membantu para UMKM untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Bank Indonesia sendiri kan juga membantu di dalam kredit likuiditas Bank Indonesia digelontorkan katakan untuk UMKM. Saya rasa apabila seluruh komponen bangsa bergerak, maka harapannya adalah kita menjadi lebih baik. Wong Indonesia tidak sedang katakan sangat buruk, tentu tidak. Kita dengan kondisi krisis tidak. Maka tentu masih banyaklah sinar-sinar cerah ya yang bisa dinikmati oleh Indonesia apabila tentu kita bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ini. Dan tentu narasi-narasi yang dibangun juga harus lebih jujur, bahwa memang ada tekanan di dalam kelompok masyarakat di rumah tangga kelas menengah. Narasi ini harus diakui sehingga kemudian kita bisa melakukan bauran kebijakan yang memang bisa membantu masyarakat di kalangan menengah dan kalangan miskin. Oke, Mas Budi ingin menanggapi mungkin bagaimana melihat sejauh ini responden secara keseluruhan dan juga komprehensif, konklusinya ingin seperti apa sih pemerintah dalam
menangani atau menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Ya, kalau kita berkaca dari data yang kita dapat begitu ya pasti masyarakat itu pengen segera mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dari data ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja informal itu cenderung meningkat dibandingkan pekerjaan formal. Nah, sebenarnya pekerjaan informal itu kan cenderung relatif tingkat keamanannya tidak sekuat pekerjaan formal begitu ya, dari sisi kesehatan, kesejahteraan dan seterusnya. Ya, artinya dengan regulasi yang dibangun oleh pemerintah harapannya mampu untuk mendatangkan investasi, membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas begitu. Lalu dari sisi faktor lainnya misalnya terkait dengan pangan begitu ya. Pemerintah harapannya mampu menurunkan harga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat begitu. Karena di sejumlah hal ini akan menjadi ruang yang membebani bagi masyarakat secara umum begitu ya. Apalagi dengan kondisi yang geopolitik yang sedang relatif karut-marut seperti saat ini, jumlah komponen kita itu kan memang berasal dari komponen impor. Mau nggak mau belanja yang dikeluarkan oleh importir menjadi lebih banyak, yang mau nggak mau akan digeser ke konsumen yang akan menjadi harganya menjadi lebih meningkat lagi. Nah, ini kan harus menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bagaimana caranya untuk menaikkan harga di tingkat masyarakat. Begitu. Oke, dengan harga pangan dinilai untuk membuat lebih terjangkau, sebenarnya lapangan pekerjaan ini benar-benar menjadi PR sebenarnya untuk pemerintah saat ini ya. Dengan tadi bantuan pengawasan dari Komisi 11 DPR RI, tentunya kita harapkan bahwa dari deskripsi sejumlah data yang kita paparkan tadi, khususnya dari penelitian Litbang Kompas, dan kita tarik benang merah dengan seruan mahasiswa yang berdemonstrasi, ini merupakan salah satu kanalisasi terhadap keluhan masyarakat. Pemerintah harus juga mendengar hal ini karena suara mahasiswa juga turut melantangkan suara rakyat. Sampai dengan saat ini, saudara, kami masih mencoba untuk menghubungi dari perwakilan Partai Koalisi Pemerintah dan juga Badan Komunikasi RI. Tapi kita tutup untuk saat ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih Mas Budi sudah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, dan juga Mas Haris Turino, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Haris, Mas Budi. Sehat selalu. Selamat pagi.